Tahukah kamu, pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada dalam cengkraman penjajahan Belanda. Rakyat hidup menderita akibat pajak tinggi, kerja paksa, dan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di tengah kondisi ini, muncul seorang bangsawan sekaligus ulama dari Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III, namun ia memilih hidup sederhana dan lebih dekat dengan rakyat. Ia melihat penderitaan yang semakin parah, serta kemerosotan moral di lingkungan keraton akibat pengaruh Belanda. Bagi Diponegoro, penjajahan bukan hanya masalah politik, tetapi juga ancaman terhadap agama dan harga diri bangsa. Puncak kemarahan Diponegoro terjadi ketika Belanda membangun jalan yang melewati makam leluhurnya di Tegalrejo tanpa izin. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar. Diponegoro pun mengangkat senjata dan menyatakan perang terhadap Belanda pada tahun 1825. Perang Diponegoro segera menyebar ke berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ribuan rakyat bergabung. Para petani, santri, dan bangsawan bersatu di bawah panji perlawanan. Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya, menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan dan pegunungan. Pada tahun-tahun awal, pasukan Diponegoro meraih banyak kemenangan. Pos-pos Belanda diserang, jalur logistik diputus, dan banyak tentara kolonial gugur. Belanda kewalahan menghadapi serangan yang tidak terduga. Namun, Belanda kemudian mengubah strategi. Jenderal de Kock menerapkan sistem benteng, yaitu membangun jaringan benteng kecil yang saling terhubung untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan Diponegoro terjepit. Selain itu, Belanda juga menggunakan politik adu domba. Beberapa bangsawan Jawa dibujuk agar berpihak kepada Belanda. Persediaan makanan pasukan Diponegoro semakin menipis, dan banyak pengikutnya gugur atau tertangkap. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang Belanda untuk berunding di Magelang. Diponegoro datang dengan keyakinan bahwa pertemuan itu untuk mencari jalan damai. Namun, perundingan tersebut ternyata jebakan. Diponegoro ditangkap dan diasingkan. Pangeran Diponegoro pertama kali dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar. Di tempat pengasingan, ia tetap teguh memegang prinsip dan menolak bekerja sama dengan Belanda. Perang Diponegoro memang berakhir, tetapi semangat perlawanan tidak pernah padam. Perang ini menelan korban ratusan ribu jiwa dan menguras keuangan Belanda. Lebih dari itu, Perang Diponegoro menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Hingga kini, Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional, sosok yang berani mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa.